Sebenarnya kalau saya sih, pertama memang concern-nya pada pendidik. Memimpin PGRI itu artinya mendengarkan. Tiap hari dari pagi sekali saya bangun 3:30 sampai malam itu sudah banyak sekali curhatan daripada guru seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba menyeimbangkan nih antara kebutuhan fisik dan pikiran agar tetap fresh. Jadi saya tiap pagi hampir nggak ada off-nya kecuali pergi keluar kota. Itu bangun tidur pas persis setelah sholat subuh itu kasih makan kucing di sepanjang jalan. Jadi itu 7-9 kilo setiap hari. Jadi kawan saya adalah ratusan kucing liar di jalanan yang menunggu, yang membuat saya suka rindu ya. Ada juga yang bermasalah, mereka yang disiram air ketahuan, yang luka ketabrak, itu biasanya saya rescue ke klinik kemana, itu semua karena merasa bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan tempat yang terhormat. Malu yang jelas sih lumayan karena saya menyediakan, jangan sampai dibilang takabur lah, cukup banyak, tapi Allah tuh nggak akan tertukar lah rezeki itu. Jadi itu memang komitmen dari dalam dan kalau sehari nggak menemui kucing-kucing itu ada rasa kehilangan gitu. Dan saya juga punya cucu saya ada 2 gitu. Itu sumber energi saya lah mereka itu. Sebenarnya saya mewajibkan diri itu 2 jam. Tapi sekarang setelah menjadi ketua umum itu boleh dikata sulit sekali. Sebab HP saya 2 ini isinya itu menjawab. Sering sekali saya tuh menulis suka salah-salah ngetiknya. Jadi antara kecepatan berpikir dan motorik saya udah ada gangguan. Kalau sampai sudah sangat rumit biasanya saya pakai voice note kepada para guru gitu. Jadi tapi kewajiban itu harus kepada saya mendisiplinkan diri untuk membaca, mendengar, dan bersama-sama kita itu kemudian juga bersama untuk selalu mengingat apa yang menjadi perjuangan. Nah, yang waktunya sangat sedikit sekali harus saya akui dan koreksi adalah sebenarnya waktu buat keluarga. Keluarga saya itu sangat sedikit sekali, buat anak cucu itu amat sangat sedikit. Biasanya hampir tiap hari melakukan video call ya kepada mereka gitu. Mereka juga kan lagi pandemi ini ya tahu eyangnya suka keluar masuk. Jadi mereka juga mewajibkan untuk kita tertib. Jadi kita juga menjaga diri dalam konteks sebenarnya sayang dan menjaga mereka. Jadi saya menghormati peraturan dari anak-anak saya kepada cucunya masing-masing, kepada anak cucu saya. Jadi ya udah akhirnya kompensasinya pakai video call itu. Sekali waktu mau pergi bersama tapi seringnya yang menggagalkan saya sendiri. Saya menyadari banget saya bukan muda lagi, jadi saya itu wajib berolahraga. 10.000 langkah itu berarti 2 jam, itu kewajiban saya. Ya, jadi setiap pagi. Terus kemudian saya minum vitamin dan berpikiran sehat, membaca dan ternyata ketika kita berpikiran sehat gitu kan, mendengar gitu kan, mengkonsumsi yang sehat pula, jadi saya bisa tetap menjaga kebugaran ini. Nauzubillah min dzalik, tapi alhamdulillah sampai saat ini saya belum terkena ya, dan jangan sampai terjadi. Jadi sekretaris saya ataupun orang-orang di sekitar saya tuh sangat ketat untuk memakai masker gitu, untuk gaya hidup sehat, untuk berhati-hati, itu saya pegang teguh deh. Tapi yang paling penting sebenarnya pikiran sehat sih. Malu hati. Saya menghindari banyak
sekali makanan-makanan yang nggak penting bagi tubuh. Jadi sekarang ini dalam proses melatih kebiasaan makan. Melatih kebiasaan makan kalau perlu. Nah itu ternyata susah sekali buat saya yang suka ngemil gitu. Tapi kan saya ini nggak mudah lagi nih ceritanya. Jadi saya harus tetap tidak gemuk berlebihan, tidak kurus berlebihan juga gitu. Dan menjaga pola hidup, pola makan ini yang paling susah karena suka ngemil banget nih. Sebenarnya tuh pada pikiran sih sebenarnya. Saya sebenarnya kadang-kadang jujur aja, agak frustrated gitu kadang-kadang. Masalah satu belum selesai, masalah yang lain begitu bertubi-tubi. Tapi sekali lagi bahwa di dalam hidup itu mau bermakna apa enggak gitu. Kalau udah kayak gitu, ya udah saya ikut senang kembali dan terus terang aja saya juga ada suka dengerin musik, belajar nyanyi sedikit-sedikit gitu kan. Pokoknya apa yang membuat hati saya itu senang, ya kan. Itu yang coba saya lakukan di tengah-tengah dari berbagai, saya kira nggak saya aja, banyak orang mengalami stres di masa pandemi ini. Aduh itu benar-benar memerlukan dialog. Membangun pengertian itu bukan sesuatu yang mudah dan perlu waktu. Tapi jika kita menggunakan quality time untuk berdialog dengan anak-anak kita, mendengar pada saat di meja makan, pada saat kapan saja gitu, itu sebenarnya membangun relasi, bukan saja relasi yang menyehatkan tapi menumbuhkan kepercayaan. Zaman sekarang nih kalau kita misalnya mau ngomong didengar anak-anak, kita harus juga mengerti kapan waktunya yang tepat dan sesuai dengan cara mereka. Ya, sesuai dengan cara mereka ini artinya adalah kita sebagai orang tua itu harus selalu belajar loh. Itu yang berat. Saya juga suka minta maaf sama anak-anak karena ternyata yang suka melanggar janji bertemu apa itu ternyata saya. Nah, jadi kata maaf ini adalah menyembuhkan jiwa saya dan jiwa anak cucu saya. Memahami di dalam konteks apa sebenarnya kita tuh harus berani meminta maaf, dan ini saya kira juga mesti dilakukan di dalam proses pembelajaran, di dalam relasi orang tua dan anak gitu, sehingga saya berharap sekali sekolah dan rumah itu menjadi tempat yang nyaman dan sehat bagi pertumbuhan batin anak-anak, karena itu sih yang pertama. Jangan dekati itu ya, jangan coba-coba hal-hal yang kalian kan rasanya ingin tahu tuh, tapi please jangan coba-coba, jangan mudah percaya kepada tawaran beragam macam yang menarik ya, dan tetap waspada dan hati-hati. Kita memang harus selalu hal itu dilakukan dan kita percaya omongan Bapak Ibu dan selalu berdoa. Pada saat setiap melangkah kita harus berdoa untuk melindungi diri kita dari siapapun, dari keadaan apapun ya. Insya Allah kalau kita selalu waspada dan ingat pesan orang tua, ingat apa yang kita baca ya, dan tidak mudah tertarik kepada tawaran apapun, kita terhindar. Paling tidak langkah pertama itu segera kembali diskusikan. Kalau kita terbuka nih sama orang-orang terdekat kita, insya Allah itu dijaga. Dan kita yang paling penting juga memilih teman. Itu memilih teman itu ternyata dalam riset itu teman sebaya, teman pergaulan itu mempunyai pengaruh yang luar biasa. Saya kira begitu terasa ada sesuatu yang temannya kayak enggak sesuai dengan nilai kita, ngobrol lah sama orang tua atau segera menarik diri. Ya, gitu. Ya, ngobrol sama Pak Guru, Ibu Guru, ngobrol sama kakak, ngobrol sama orang tua, ngobrol sama orang-orang yang kita percayai membawa hal yang baik bagi kita.